ya. Ya, ada yang dari Surabaya, ada yang Jakarta, banyak Keren. nih. Oke. Ya, jadi kita mau klarifikasi dulu bahwa sebenarnya di Jepang sendiri memang lagi COVID, mereka benar-benar strict, nggak kayak orang Indonesia. Orang Indonesia kan ya pakai masker, pakai ini ngerasa aman, lalu berkumpul. Kalau di Jepang tuh nggak bisa, apalagi pabrik gitu. Mereka pertama punya kesadaran sangat tinggi, yang kedua memang ada aturan tidak boleh banyak kumpul banyak orang. Even mereka bisa cancel visa turis, semua mereka cancel sampai sudah berapa bulan nih, dari bulan apa tuh di cancel? Maret ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, sekarang 6 bulan. Mereka benar-benar tutup negaranya selama 6 bulan. Mereka nggak peduli devisa gimana, atau tourism gimana, atau gimana orang-orang bisa survive dari sisi tourism, tapi mereka lebih ke safety itu utama gitu. Jadi even saya pun untuk bisnis yang mau ke sana tuh nggak bisa, visanya semua dipospon sama mereka. Anak saya pun yang sekolah di sana, SMA, saya udah lebih dari 6 bulan nggak ketemu dia. Kangen banget, udah planning waktu itu pengen ketemu, cuman nggak bisa gitu. Dia bisa pulang ke Indonesia, tapi nggak akan bisa ke sana lagi. Ya, jadi mereka sangat strict. Nah, dengan kestrikan ini, otomatis produksi nggak lancar. Mereka nggak bisa bikin apa yang kita minta 100%. Mereka cuma bisa 50% dari yang kita minta. Tapi 50% yang dibikin Jepang itu bukan sedikit loh. Kalau kita bicara di bulan Juni aja ya, bulan Juni mereka sebenarnya sudah PSBB itu dari bulan Juni. Kita masih cukup. Juli ini, cuman begitu. Nah, saya tunjukin dikit ya. Ini sales kita nih, kelihatan nggak nih? Tuh ya. Tuh, lihat grafiknya peningkatannya secara luar biasa. Ini yang paling ujung ini Bapak dan Ibu ya. Ini bulan Agustus. Ini nih, bulan Agustus. Ini sales yang dulu ya kita bilang waktu itu level bulan Juni. Bulan Juni itu di asosiasi ya. Kita kan belongs to asosiasi namanya AP2LI. Di asosiasi aja kita udah dibilang level dewa. Kita tuh bulan Juni level dewa dan barang masih cukup gitu. Nah, sekarang lihat kenaikannya tuh secara luar biasa gitu ya. Kita jadi Jepang sebenarnya bikinnya bukan sedikit, tapi bikinnya tuh 50% pun sangat banyak karena dia punya 5 pabrik gitu. Cuman memang kita kemarin jadi peningkatannya sangat tinggi sekali gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi ya akhirnya kita barangnya habis. Nah, waktu kita barangnya habis di bulan Juli barang habis itu mulai inden. Jadi sekarang barang yang datang memang untuk bayar hutang. Nah, kesannya memang gimana sih ini Jepang katanya perusahaan besar, katanya pabrik besar, gimana kok barang nggak cukup gitu. Tapi sebenarnya bukan, si Jepang bikinnya banyak gitu, cukup, nggak akan kurang. Cuman ya sekarang datang untuk inden dulu, makanya sampai seperti ini. Tapi kita di manajemen komit kok Bapak dan Ibu, kita sudah do the best. Kabar baik, besok itu bukti dari bahwa kami sudah mengerjakan yang terbaik, yaitu kami nggak tanggung-tanggung Bapak dan Ibu. Kita naikin pesawat semuanya di bulan di bulan Agustus, September sampai Oktober nanti semua sudah nggak pakai kapal lagi, semua by air, lewat udara. Jadi selesai produksi langsung dikirim by air. Jadi langsung tiba, itu udah kayak tuna aja. Nah, besok kita mendapatkan penghargaan dari Muri. Tapi nggak usah ke kantor ya, soalnya penuh ya. Besok kita akan mendapatkan penghargaan dari Muri, mereka akan ke kantor kasih penghargaan. Penghargaan ini saya bacain ya. Penghargaan yang akan diberikan kepada kita itu rekor yang kita pecahkan. Oh, ini baru satu-satunya loh saya bicara loh. Kalian yang satu-satunya yang tahu loh. Di luar kalian belum ada yang tahu nih kita mau dapat rekor. Jadi beruntung yang dari Pak Mike kemarin. Nah, rekor murinya adalah AFC PT HNE Dermatek atas rekor perusahaan pengimpor suplemen kesehatan melalui pengiriman dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Dan di sini nggak disebut dari Jepang ke Indonesia loh. Ini dari di Indonesia loh. Kita perusahaan pengimpor suplemen di Indonesia yang mengimpor
mengirim barang dengan pesawat terbanyak dalam 1 minggu. Jadi rekornya belum ada yang nge-break. Mau itu dari Amerika, mau itu dari Taiwan, Cina, mau yang mana-mana. Impor belum ada yang sehebat kita memakai pesawat loh. Itu Bapak dan Ibu, kita percayain rekor itu gitu. Tadinya saya bilang, loh ini mana tulisan Jepangnya? Dia bilang, ngapain tulisin Jepang nih? Soalnya ini rekornya rekor dunia, dia bilang. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ya memang banyak yang marah gitu ya, banyak yang kecewa, marah, dan lain-lain gitu ya Bapak dan Ibu. Saya minta maaf sekali lagi, tapi Bapak dan Ibu, kita juga nggak tinggal diam. Saya sebelum ini saya ngobrol juga sama beberapa owner MLM dan pemain leader-leader MLM lainnya gitu. Gimana sih di tempat lain, MLM lain pernah nggak sih yang impor kehabisan barang? Oh pernah, dia bilang. Ini saya ngobrol sama Bu Sido kemarin yang punya acara, yang bawain acara ya, yang Anita itu ya. Saya tanya nih, dia pernah di MLM asing sebelumnya, dia bilang, Pak, wah Pak, katanya kalau AFC itu, Bapak nggak, saya kan bilang, waduh saya lagi down nih, orang-orang semua marah-marah, barang habis, kita udah terbangin, dan lain-lain gitu kan. Terus dia bilang, Pak tenang aja Pak, deh. Kalau saya ngerasa ya di AFC kita bener-bener dimanja, Bapak terbangin pesawat, tahu nggak deh, kalau di MLM satu lagi, yang pusatnya ada di Singapura itu, kalau barang habis, manajemennya nggak peduli, ya tunggu aja 3 bulan lagi datang barangnya, dia bilang gitu. Dan kalau misalnya mau cepet, mereka misalnya 10 orang, kayak misalnya Sylvie, Budi, beberapa leader-leader, mereka terbang ke Singapura, hand carry untuk timnya. Dia bilang mereka nggak peduli sama sekali. Di situ saya pikir, ya I know it's bad, barang habis, cuman kami di manajemen sudah lakuin yang terbaik yang kami bisa. Kita juga pesawatnya pun itu Bapak dan Ibu ya, PSBB dengan masa COVID seperti ini, pesawatnya nggak setiap hari ada loh. Pesawatnya itu kayak JAL tuh biasanya dulu terbang sehari 2 kali pesawat, pagi dan malam. Sekarang seminggu cuma 3 kali. Itu jadi kita pakainya udah bukan cuma JAL, kita pakai ANA, JAL, ada Asiana, pesawat yang belum pernah saya dengar, pesawat Jepang juga, tapi terbang ke Korea dulu. Asiana, ada Korean Airlines, ada semua deh pesawat yang ada kita pakai. Bahkan kata Jepang pun bantu gini, perusahaan kita itu di kota Shizuoka. Shizuoka itu kira-kira 3,5 jam dari kota Tokyo. Airport itu kan adanya di Tokyo. Nah, mereka bukan cuman terbangin, ya kalau ke Tokyo tuh sudah truknya harus menempuh perjalanan kira-kira 3,5 jam. Mereka bantu itu bawa ke airport. Terus mereka bilang, oke, karena pesawatnya kurang dan barang banyak sekali, kita pakai Kansai. Kansai itu ada di kota Osaka, Bapak dan Ibu. Dan dari Shizuoka ke Osaka itu jauh banget. Itu bisa 8-9 jam non-stop kalau naik mobil gitu ya. Dan ini kan truk ya. Nah, dan kita semua udah usahain yang terbaik, yang bisa ke Indonesia langsung, kita pakai pesawatnya. Kita udah nggak hitung-hitung lagi gimana nanti untungnya atau apa, Bapak dan Ibu, dari situ ya. Maksudnya kita, pokoknya di manajemen kita rasa kita udah lakuin yang terbaik sekalipun tersendat-sendat. Nah, of course, waktu tiba di Jakarta, kita prioritasin bagi di Jakarta dulu. Karena kan langsung datang, langsung kita bagi-bagi gitu ya. Nah, kadang-kadang memang di luar kota, Bandung karena ibu gembalanya cukup kuat di pressure, dia tahan under pressure, jadi ya udah deh. Biasanya marah-marah dulu. Nggak, bercanda. Nggak, tapi kita begitu sampai, of course yang luar-luar pulau kita cepetin. Nah, pakai pesawat, pakai Lion. Kalau Bandung ya kalau nggak mau pakai mobil, soalnya nggak ada pesawat. Kemarin ini dapat pakai pesawat nih. Yang mana? Lion? Lion ya. Oh ada ya? Ada yang pakai udara. Jadi nih teman-teman dari Jakarta juga udah kirim by air ya, Lion ya. Itu kemarin dia bilang hari ini harusnya sampai sih. Dia bilang pakai air juga gitu. Iya. Jadi memang udah usaha sebisanya ya Pak ya untuk deliver cepet ya dari Bandung aja pakai. Saya lihat tadi nyontek ongkos kirimnya aja 500.000 tuh. 1 dus gede ya, 2 dus. Oh iya, ini semua ongkosnya belum ada yang dibayar nih, termasuk pesawat dari Jepang ke Indonesia. Maksudnya gimana Pak? Iya. Jadi kalau mau ada yang berdonasi, welcome. Kan kita family. Boleh Pak. Jadi kan kita semua Pusido dulu ya. Kalau ada yang Shogun ke atas lah, bonusnya dipotong.
Untuk saya belum shogun, Pak. Bercanda. Tapi Bapak dan Ibu percayalah bahwa kita benar-benar melakukan yang terbaik. Terus ya oke, kita move on deh ya dari masalah barang. Besok itu sebenarnya sih kayaknya juga kurang mood juga sih terima award. Maksudnya barangnya juga kan masih belum lancar gitu. Cuman dari situ kita pikir sayang kalau kita miss momen itu ya. Jadi kita coba tanya ke si rekor muri, sudah ada belum sih yang break rekor ini? Ternyata dia bilang, oh belum ada nih rekornya. Bahkan dia bilang, jangan tulis Jepang, Mbak, karena ini benar-benar rekor dunia. Saya bilang, mana Jepangnya? Gitu kan, ini Jepang nih. Iya, jangan Pak, ini katanya rekor dunia nih Pak. Belum ada yang sebanyak ini dari mau itu IKEA atau yang IKEA mah perusahaan ini furniture ya. Saya tanya, ini dong, saya minta rekor muri juga untuk distribusi yang terbanyak di Indonesia. Tapi ternyata katanya, oh itu sudah dimenangkan oleh IKEA gitu ya. Distribusi melalui pesawat di Indonesia itu yang terbanyak gitu. Jadi kita agak kalah dari situ. Tapi belum ada rekor orang menerbangkan suplemen dari luar negeri ke Indonesia sebanyak kita gitu ya. Dan itu cuma 1 minggu loh Bapak dan Ibu. Kita nih sampai Oktober nanti pesawat semua gitu. Jadi ya maksudnya kita do the best lah. Kapan sih akan normal? Menurut saya akan normal. Juga salah satunya kenapa bisa nggak normal kemarin kita sempat review gitu ya. Ternyata mobile stockist yang beli banyak sekali gitu. Jadi begitu ada habis. Jadi kita salah satu yang kita tutup dulu adalah mobile stockist. Jadi Bapak dan Ibu yang mobile stockist yang mungkin ngerasa, wah kok ditutup sih? Ya mobile stockist ini salah satu yang faktor yang benar-benar cepat sekali menghabiskan barang. Nah, orang kasihan member-member yang tidak punya budget untuk bisa jadi mobile stockist. Mereka bilang, wah Pak, kadang-kadang ini ada saya rekaman suaranya. Dia bilang sedih sekali Pak. Kadang-kadang saya melihat gitu ya. Ini orang di Sumatera Selatan tapi yang di kampungnya. Dia bilang sedih sekali kadang-kadang saya lihat Pak. Ini buat orang sakit tuh nangis-nangis dia minta produk gitu. Cuman kami nggak ada produk karena nunggu kan inden. Tapi kami lihat katanya lihat Instagram orang dia pajang sampai 80 gitu ya, 80 SOP. Kok mereka bisa punya gitu. Ya kita kan memang karena kita ada mobile stockist kan. Jadi first in first out. Kalau dia ordernya awal ya akan dikeluarkan gitu loh. Nah, akhirnya kita decide oke lah the best. Kita memang kalau secara perusahaan sangat menguntungkan untuk langsung jual ke mobile stockist. Itu nggak bisa di debat ya. Tapi kita pikir-pikir kita bukan untuk sales yang besar di sini. Kita untuk perusahaan yang pengen untuk fair dan bisa jadi long term gitu loh. Orang-orang kecil pun akan kami perhatikan di sini gitu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau ada mobile stockist di sini yang merasa kesal, oh kok nggak bisa ngisi lagi gitu. Bukan nggak bisa, sementara nggak dulu supaya barangnya ada dulu. Baru nanti kita buka lagi kalau sudah normal gitu ya. Oke. Oke Pak. Mungkin pertanyaan nih banyak banget yang nanya. Jadi sebenarnya ke depan SOP akan tetap ada atau benar-benar di-eliminate dengan si Subarasi? SOP dan Subarasi. Sebenarnya plan awalnya tuh kita belum mau keluarin Subarasi sebenarnya. Subarasi itu harus dikeluarkan. Pak, bukan teknik marketing kan ini sengaja dibikin barang nggak ada. Kan banyak yang bilang ini akal-akalan perusahaan Anda. Mau bilangin. Ngapain? Rugi banget lah kalau kita bikin begitu. Sebenarnya gini loh, kita nggak mau keluarin Subarasi di awal sekarang ini. Kita pengen Subarasi keluar tuh sebagai kejutan waktu nanti ranking selesai gitu, which is 25 hari lagi. Cuman inden dengan banyaknya sekali inden, ini inden masih ada yang belum terbayar loh. Maksudnya sekarang kita beres sampai dengan tanggal 23 Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau order Anda sampai dengan tanggal 23 itu harusnya sudah bisa diambil semua. Tanggal 24 ke atas itu masih menunggu tanggal 17. Nah, kenapa Subarasi bisa tiba duluan? Karena kan kita memang sudah harus stok terus nih barang-barang. Kita pengen waktu nanti launching Subarasi, barang tuh udah ready semua. Makanya kita udah mulai masukin. Nah, dan rencananya pun semua sebenarnya by sea ya, bukan by air seperti ini. Jadi waktunya tuh timingnya sudah di set pas banget. Cuman karena SOP begitu besar antusiasnya dan akhirnya barangnya habis, dan kita pikir kalau inden ini sampai terlalu panjang lagi ya udahlah barang yang ada sudah tiba itu Subarasi.
tibanya pun belum banyak, masih pelan-pelan gitu ya. Tapi sudah ada gitu loh. Dan ini akhirnya yang semua ship tadinya by sea, kita jadiin semua by air. Jadi ini mulai bulan Senin datang lagi, Rabu datang lagi. Makanya kita pikir, wah Subarashi udah ada duluan, jadi kita langsung keluarin aja gitu. Kalau dilihat kan kita kayaknya terburu-buru gitu. Kami dari manajemen terburu-buru mengeluarkan SOP Subarashi. Kenapa terburu-buru? Karena ya sebenarnya belum plannya. Belum, kita sebenarnya secara manajemen belum siap untuk keluarin barang ini dari segi marketingnya, dari segi brosurnya, itu semua baru dikerjain semua. Nah, itu sebenarnya kita belum siap keluarin. Cuman daripada menunggu SOP yang terlalu lama, akhirnya kita keluarin. Nah, bagaimana ke depan? Bagaimana ke depan dengan SOP ini ya? Apa yang akan kami lakukan? Sebenarnya harusnya waktu kita launching Subarashi, SOP pun tetap ada di sistem. Jadi Anda bisa beli kalau misalnya sudah biasa SOP ya SOP nggak apa-apa, maintenance gitu. Kalau misalnya mau Subarashi agak mahal dikit, ya Subarashi. Jadi opsinya seperti itu. Nah, cuman kemarin dari analisis Jepang dia bilang gini, mereka lagi PSBB, produksi hanya bisa 50% gitu ya. Hanya bisa 50% dari yang biasa. Nah, dia bilang kalau kita lakuin seperti plan kamu, SOP ada, Subarashi ada. Yang ada nanti ujung-ujungnya SOP habis, Subarashi pun habis. Dan barang habis kan juga sebenarnya nama perusahaan jelek gitu. Jadi mereka bilang, udah mendingan kamu fullin fokusin di Subarashi semua. Nanti kalau sampai Oktober itu Subarashi sudah komplit semua, baru kita keluarin lagi SOP gitu. SOP Subarashi, lalu boleh plan yang itu dinyalakan gitu. Nah, ya jadi saat ini apakah SOP masih ada? Pasti akan ada gitu. Cuman ya kita menunggu, kita mau banyakin di Subarashi, jangan sampai separoh-separoh gitu. SOP habis, Subarashi habis gitu ya. Dari situ jadi ke depan akan tetap ada. Nanti redemption, maintenance semua dari SOP tetap. Dan nanti sebenarnya kayak new recruitment pun kalau tetap mau SOP nanti ke depan akan tetap ada itu. Cuman kita ekspektasinya adalah di bulan Oktober akan mulai normal kembali gitu ya. Karena ini inden terus kan, kita akan selesai inden. Jadi order baru kan terhold. Nah, jadi nanti Oktober pertengahan itu barang kan terus berdatangan setiap hari. Ya itu akan stabil. Jadi Oktober tuh mulai stabil gitu. Ya. Gitu kira-kira. Tapi tetap berarti SOP-nya akan ada lagi lah ya? Ada, tetap ada. Nggak akan dihilangin enggak. dari sistem ya? Jadi nanti kalau orang yang mau pilih, saya mau yang lebih murah itu SOP saya udah biasa, cocok, ya udah SOP. Nah, cuman jangan lupa loh, SOP dan Subarashi sebenarnya sama. SOP ialah Subarashi ialah SOP yang di-upgrade gitu. Jadi jangan oh ini kayaknya produk baru. Enggak sama sekali. Produk yang sama, tapi gini loh Bapak dan Ibu. Jadi itu semua sebenarnya produk yang sama, cuman di-upgrade gitu ya. Dan timingnya sebenarnya tepat. Ada beberapa orang yang bilang, wah ini ya, kita keluarin SOP Subarashi karena sudah banyak peniru-peniru di luar sana gitu. Ada yang bilang gitu kan. Tapi sebenarnya enggak loh Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita urus ini sudah setahun lebih gitu. Kita selalu kayaknya hoki gitu ya, selalu on time, semuanya on time gitu ya. Pas semua orang lagi sedang seru-serunya meniru SOP ini, SOP itu. Kemarin lucu deh, maksudnya ada satu perusahaan dia kayaknya marah-marah gitu. Kenapa dia bilang ini juga Jepang kok gitu. Saya lucu aja gitu kan, ini SOP Jepang segala macam. Nggak lama terus dia bikin video klarifikasi lagi tentang wah harusnya cinta Indonesia, produk Indonesia. Terus saya bingung, ini orang dari satu sumber yang sama tuh dia bilang dua hal. Satu dia bilang buatan Jepang, padahal di Jepangnya sendiri lucu gitu ya. Makanya dia tunjukin pabriknya di Jepang. Ini pabriknya di Jepang, bawahnya restoran gitu. Kecil gitu. Jadi gini, di Jepang, di kota Shizuoka, AFC itu punya 5 pabrik Bapak dan Ibu. Dan semuanya pabrik itu nggak ada restorannya, nggak ada jualan baju-baju atau apa. Ini benar-benar full pabrik gitu. Dan semuanya punya AFC, 5 pabrik. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu, oh ini bingung nih di Jepang ada juga yang lain dan lain-lain. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ngomong sini ya, jadi ngomong SOP nggak apa-apa ya. Jadi kadang-kadang kan mungkin kita confuse gitu ya. Sebenarnya SOP ini siapa sih gitu ya? Kok ada yang lain gitu ya? Nah, Bapak dan Ibu nggak usah bingung. Nomor satu, izin nggak pernah bohong.
Bapak dan Ibu cek aja izinnya, lokal apa import gitu, luar negeri. Itu kan udah nggak bisa bohong kalau izin. MD pasti lokal. Mau ada Jepangnya gimana, mau ini, mau itu. Terus yang kedua, Bapak dan Ibu, Google aja. Google juga nggak bisa bohong. Lihat pabriknya di mana gitu. Di Jepang itu juga banyak loh orang Cina, orang India punya 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 ini, punya 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 perusahaan di Jepang. Perusahaan Cina, perusahaan India, perusahaan Korea Utara, bahkan Korea Utara itu ternyata ya kalau ngobrol-ngobrol sama Oba ya, Yakuza zaman sekarang udah bukan orang Jepang. Yakuza zaman sekarang adalah orang Korea Utara. Jadi semua pacinko itu semua tuh punya orang-orang Korea Utara. Nah, jadi mereka juga punya pabrik-pabrik yang nggak jelas gitu ya. Uh, Nah, kalau AFC sendiri kompleksnya kompleks pabrik. Jadi kalau Bapak Ibu ke sana, ini gedungnya AFC. Ada yang tulisannya AMS, ada kan tahu ya? AMS itu singkatan dari Asayama Miho Hoshikin, artinya Food King, AFC Asayama Food King. Jadi itu punya dia juga untuk yang makanan dan international department gitu. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti suatu saat punya waktu, kita akan ke Jepang bersama-sama, kayak Sylvie kan pernah ke sana. Kita akan lihat nih ada AFC Academy. Jadi benar-benar satu kota isinya tuh AFC, terus ada Tamiya, ada Yamaha, ada Mitsubishi, itu benar-benar kompleks pabrik. Nah, nggak mungkin Bapak dan Ibu pabrik ada di Tokyo gitu loh. Jadi kalau ada, wah ini pabriknya di Tokyo atau di kota besar itu tanda tanya dulu, itu beneran apa cuman ruko-rukoan aja gitu, apa cuman kantor-kantoran orang. Nah, jadi Bapak dan Ibu jangan tertipu ya. Kalau ada yang ngaku-ngaku SOP, kan SOP ini in demand loh Bapak dan Ibu. Orang tuh semua sekarang seluruh Southeast Asia bahkan Bapak dan Ibu sedang mencari itu. Yang hubungin saya itu orang Filipina, orang Malaysia, orang ini mereka semua sudah hubungin IFC nggak bisa gitu. SOP hanya untuk orang Indonesia dan mereka hubungin saya. Kalau saya bilang oke, kalau network oke, tapi kalau kayak retail kita nggak bisa gitu ya. Banyak yang hubungin saya dan kita tolak gitu. Karena kita mau fokus gitu Bapak dan Ibu. Dari Filipina kemarin dia bilang kita punya experience begini tahun SOP udah nggak bakal jalan gitu ya kalau network segala macam. Nah, cuman saya bilang kalau kita jalanin di luar network nanti akan kalau kita biarin ada di luar sana pegang AFC juga, pegang SOP juga itu di luar network, nanti akan kacau gitu. Jadi saya bilang enggak. Nah, of course mereka ini orang-orang yang sudah biasa ini mereka akan cari gimana nih. Jadi di Jepang tuh memang sekarang lagi tren banget SOP gitu segala macam lagi mencari. Jadi ada aja oportunis di sana gitu. Either orang Cina, orang India, atau orang Korea Utara yang memang suka berbisnis gitu. Jadi mereka cari bahan apa aja dan mereka bisa bicara apa aja. Nah, gimana cara menentukannya ini yang benar atau yang enggak? Nah, Bapak dan Ibu, orang yang datang dari Jepang ke kita yang menandatangani surat bahwa SOP itu hanya untuk kita. Bahkan dia nggak jual ke Indonesia karena dia takut gitu. Dia bilang eksklusif untuk Indonesia yang dibuat oleh AFC Jepang, dia bilang gitu. Di luar ini kita nggak bisa tanggung kebenarannya. Nah, yang menandatangani ini Bapak dan Ibu adalah namanya Tadashi Eto. Tadashi Eto ini adalah yang memiliki perusahaan yang namanya namanya adalah Nippon Barrier Free. Nah, nama beliau ini ada di dalam paten, Bapak. Jadi kalau Bapak dan Ibu Google patennya, itu yang keluar adalah Nippon Barrier Free, Eto, Tadashi Eto. Nah, jadi kalau ada orang di luar sana ngomong-ngomong, ya SOP, itu ada nggak gitu? Kalau di Google di paten, adakah nama-nama perusahaan ini? Adakah nama-nama inventornya? Jadi jangan takut Bapak dan Ibu ya. Of course kelasnya beda gitu. Jadi soalnya kenapa saya bicara ini? Karena setiap hari ada aja yang bertanya ini siapa sih Pak? Ini apa sih Pak? Gitu. Saya nggak bisa langsung ya maksudnya semua orang punya hak untuk berbisnis gitu ya. Jadi kalau orang mau ciptain ini ciptain itu ya udah silakan aja. Marketnya beda sama kita gitu. Tapi kita juga jangan attack mereka, jangan jelek-jelekin mereka, apalagi komen di sosial medianya mereka gitu. Jadi nggak usah terlalu pusing lah, kita fokus, kita punya market sendiri Bapak dan Ibu. Kalau ada orang yang mau mencoba, yang produk itu ya coba aja nggak apa-apa gitu. Yang penting lihat ada khasiatnya apa enggak gitu nanti gitu ya. Jadi kita nggak usah terganggu lah. Kita
kita fokus aja sama yang market kita gitu. Nggak usah terlalu iritasi sama kompetitor. Kompetitor justru bagus Bapak dan Ibu, itu mengasah kita semua untuk lebih baik lagi gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu kalau ada orang lagi keluarin ini nggak usah tanya-tanya, nggak usah tanya ke Sylvie ini siapa. Google aja. Google itu guru yang the best of the best, nggak bisa bohong gitu. Nah, ya kalau ada produk-produk keluar ngaku salmon ovari peptide, Google aja patennya ada nggak. Terus kalau dia bilang, oh ada patennya segini, Google kan bisa dibuka tuh. Siapa yang mengeluarkan patennya? Ada hubungannya nggak? Nah, itu nggak tahu, saya waktu itu ngerasa sangat beruntung sekali. Eto itu mau Profesor Tadashi Eto mau datang ke Indonesia. Dia bilang dia belum pernah keluar dari Jepang, Bapak dan Ibu. Dan dia tiba-tiba itu nggak gampang juga buat dia datang ke Indonesia. Setelah ngelobi saya bilang pasti suatu saat di Indonesia ini suka gini, oportunis semua isinya. Jadi begitu kita booming pasti akan ada yang ngikutin. Itu dulu belum ada yang ngikutin loh. Saya bilang pasti akan ada yang ngikutin. Nanti kalau ada orang ngikutin, nama salmon ovari peptide akan jelek. Saya bilang. Kenapa? Karena ya tahu sendiri kan. Maksudnya bukan kita nggak cinta produk Indonesia, cuman kita nggak tahu kedisiplinan owner dalam membuat produk. Bisa aja ada mana lalu ya kedengeran? Tadi putus. Kedengeran? Oh, ya. Ya, jadi maksudnya mungkin bisa orang ke sana beli salmon ovari peptide cuman kayak setitik gitu ya, terus dimasukin produk, dibilang ini ada juga. Ya bener ada, cuman adanya berapa gitu. Terus ada patennya nggak, bikinnya gimana gitu. Itu yang menjadi pertanyaan kan. Nah, saya bilang ke Profesor Eto, kalau kita nggak protect bisnis kita dari sekarang dan kamu datang kasih tanda tangan eksklusif seperti ini, suatu saat akan datang orang-orang yang mengaku dalam produknya ada salmon ovari peptide dan nanti nama kita akan jelek. Orang minum dalamnya isinya gula, karena ini produk namanya API, Bapak dan Ibu ya. API itu Advanced Pharmaceutical Ingredients. Nah, pharmaceutical ingredients semua rasanya pahit luar biasa gitu. Nah, kalau dia bukan perusahaan yang hebat, dia akan selalu campur jus, gula, dan lain-lain gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya banyak gula dan garam. Nah, itu tuh bahaya untuk kesehatan. Saya bilang kalau sampai orang-orang yang datang dan isinya gula, nama kita akan jelek. Orang bilang, wah minum salmon ovari peptide bukan sembuh, tapi malah jadi diabetesnya kambuh gitu. Om saya, Bapak dan Ibu, ini papanya Pipi ya, om saya. Michael punya istri. Nah ini papanya ya. Dulu dia wah ini bagus nih buat diabetes. Dia kan diabetes. Bagus nih buat diabetes. Dia minum. Terus kata si Mike, ini kayak sejak minum produk ini dia makin parah loh. Akhirnya mesti diamputasi gitu. Karena membusuk gitu. Pas saya lihat produknya, buset ini gula loh. Ini tulisannya gula. Jelas-jelas ada tulisannya gula. Oh iya ya, ada gulanya ya. Tapi leadernya menjelaskan bahwa ini bagus loh. Ini cocok untuk diabetes. Nah, yang kayak gini, orang kadang-kadang pakai bikin produk untuk jualan gitu ya. Nggak peduli kondisi seperti apa. Dan yang nggak salah juga karena yang mengeluarkan bukan perusahaan farmasi Bapak dan Ibu, yaitu perusahaan Maklon. Nah, jadi itulah bahayanya kalau pakai produk yang nggak jelas asalnya gitu. Bukan kita nggak cinta produk Indonesia. Kalau yang bikinnya perusahaan farmasi mungkin bisa lebih aman gitu ya. Cuman kalau perusahaan yang namanya apa gitu ya, nggak jelas Maklon dan itu ya takut juga gitu. Ya, saya nggak bilang jelek kan, takut juga gitu ya. Lebih baik berhati-hati. Tapi nggak bisa bohong juga. Baca ininya ada gula nggak itu ya. Itu penting Bapak dan Ibu. Ya oke. Jadi kita ya sangat beruntung Profesor Tadashi Eto mau datang waktu itu menandatangani hak eksklusif itu. Lalu akhirnya sekarang semua orang kayaknya standar template-nya adalah kalau datangin produk harus ada sertifikat seperti yang kita bikin pertama kali itu. Dan saya lihat kadang-kadang, loh sertifikatnya ukurannya pun sama ya, ukurannya sama. Bahkan ada yang garing gitu ya. Dia bikin sendiri, dia cetak sendiri, dia tanda tangan sendiri, dia celebrate sendiri. Yeay gitu. Ya, ini loh dari Jepang. Orang Jepang gimana? Cuma ya nggak apa-apa kan namanya juga semua orang punya hak untuk berusaha Bapak dan Ibu ya. Nggak usah dibully lah, udah kasihan lah, udah ya. Jadi makanya jangan dikomen lah gitu maksudnya. Dan kita mereka nobody, ngapain sih kita buang-buang waktu ke sana gitu. Jadi mereka akhirnya jadi get attention gitu loh. Padahal mereka juga bukan kompetitor kita gitu. Ya.
Ya, jadi pokoknya yang di luar yang ikut-ikutan kita ngecek dulu, tinggal cek aja ya di Google. Iya, cek Nanti ada kok BPOM-nya. gitu yang ngikut-ngikutin karena akan makin banyak nih, apalagi dilihat SOP nih makin booming gitu kan. Nah, ya jadi bikin gerah tetangga sebelah gitu kan. Malah Iya. Pak ini nggak ada barang, dibilangnya gini, oh AFC udah mau bubar tuh, barangnya nggak ada. Lalu ada kesempatan buat menjatuhkan, kurang lebih begitu. Iya, iya, nggak mungkin bubar Bapak dan Ibu. Ini perusahaan sudah 51 tahun per hari ini ya, 51 tahun. Sudah mengalami beberapa resesi di dunia. Ini kita sempat beberapa resesi kan di dunia. Kita bisa survive beberapa resesi di dunia dan nggak mungkin lah bubar gitu loh. Ini perusahaan sudah go public gitu ya, sudah go public, sudah di trade sahamnya di Tokyo Stock Exchange. Ya, jadi bukan perusahaan abal-abal Bapak. Nggak mungkin bisa akhirnya bubar kecuali ada bom nuklir di sana jatuh gitu ya, amit-amit ya. Tapi nggak mungkin bubar lah Bapak dan Ibu, apalagi soal gini. Ini justru oh ya tadi Oba nih saya ini ya. Ada kabar gembira juga nih. Ini santai-santai nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Nanti jelasin ya kenapa Subarasi mahal. Mahal. Tuh, good news tuh. Nih, mereka sedang mengurus apa tuh? Nggak jelas, Nes. Nah, MUI, mereka ya mereka sudah komunikasi dengan MUI Halal. Jadi kira-kira 6 sampai 9 bulan dari sekarang factory mereka akan disertified oleh MUI Halal gitu. Nah, ya kan semuanya kan dulu kan halal Jepang, selama ini halal Jepang gitu. Orang ya di Indonesia apa sih namanya halal tetap dipegang oleh MUI gitu ya. Nah, jadi dia sudah komunikasi dengan MUI Halal sedang dalam proses. Jadi kita bisa lihat dalam 6 sampai 9 bulan kemudian mungkin sudah ada hasil gitu ya. Ya, jadi kita ini kerjasama pertama loh Jepang ada MUI Halal loh. Jarang sekali di Jepang ada MUI Halal. Ini mahal banget fee-nya, saya tahu banget. Dan tadinya saya udah ada apa sih namanya ya gimana gitu. Mereka pertama kayak berkeras lah nggak halal is halal lah gini-gini. Cuman dengan kita jelasin bahwa ini harus MUI itu mahal loh Bapak, dan ini paling mahal gitu, asosiasi paling mahal. Nah, teman akhirnya dia sudah membuka diri dan sudah mulai ketemu gitu, dan sudah bisa ternyata bisa. Jadi pelan-pelan nih Bapak dan Ibu ya, kita akan menuju ke sana gitu. Jadi nomor satu AFC nggak mungkin tutup Bapak dan Ibu, udah 51 tahun, udah mengalami banyak hal itu. 51 tahun tuh tahun berapa sih? 60-an ya? Iya. 60-an ya? Enggak lah ya, 69 ya Bapak dan Ibu. Banyak hal yang sudah terjadi, mereka udah banyak makan asam dan garam gitu Bapak dan Ibu, lebih dari kita gitu. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, nggak mungkin tutup gitu. Ya, Pak Ernest, kenapa sih Subarasi lebih mahal? Lebih mahal karena SOP Subarasi 150 kali 150% SOP-nya ditingkatkan, itu salah satunya. Nomor 2 ada sardine peptide, dan nomor 3 ada fruit flow. Fruit flow hebat banget Bapak dan Ibu. Fruit flow itu bukan cuma untuk clot penyumbatan darah, cuman bisa darah itu kayak kadang-kadang orang ada bisa demensia gitu ya, lupa ingatan gitu. Itu sangat membantu karena darah itu bisa sampai ke otak, kemana-mana. Bahkan fruit flow itu ada satu negara dibuat kayak pengganti ini. Aspirin ya? Iya, itu salah satunya untuk aspirin untuk darah ya. Cuman ada yang lucu, saya baru tahu juga, fruit flow ada satu negara kalau nggak salah di Eropa pakai untuk menjadi kayak pengganti Viagra. Cuman mesti banyak. Jadi ini Viagra Pak? Bukan. Di salah satu negara fruit flow dicampur beberapa ingredients itu bisa ya untuk mens herbal gitu jadinya gitu. Cuman kita nggak ke sana karena yang diperlukan jumlahnya sangat banyak gitu ya. Jadi kita nggak ke arah ke sana. Cuman itu sangat bagus sekali. Fruit flow itu sangat bagus sekali untuk darah sampai ke otak. Orang kadang-kadang mencegah demensia. Itu banyak sekali sih sebenarnya kalau mau dibuka gitu ya. Nah, jadi harganya sebenarnya kalau 100.000 itu Bapak dan Ibu ya. Dari tadi
kemurahan ya Pak ya, nyesel gitu kasih harga segitu. Enggak, maksudnya kita selalu again ya. Oh iya, ini bagus nih. Saya share ini ya. Ini saya share ya. Ini nggak apa-apa ya, agak santai-santai dikit ya. Nih, kalau yang mau saya share itu adalah ini nih. Sardine peptide ya, ingetin ya, sardine peptide. Kalau di Jepang disebutnya SP100, sardine peptide 100. Saya nggak tahu kenapa mereka suka sekali yang namanya 100-100 gitu. Ini sardine peptide only loh Bapak dan Ibu. Harganya untuk 1 bulan, 1 botol itu 13.440 dan ini bisa di Google gitu. Coba berapa itu Sil? Kali 141. Bentar. Itu 13.440 ya, sardine peptide only ya. 13.440 ya, 4 dikali berapa? 141. Yen ya? Ya. 141 ya. Nah, kalau 89. Nah, 1.889.000 rupiah satu botolnya Bapak dan Ibu. Dan itu saya pilih harga yang termurah loh ya, kayak di Tokopedia ada yang undercutting gitu. Sebenarnya ini ada harganya ada yang lebih mahal itu. Nah, itu cuma satu ingredients ya Bapak dan Ibu. Terus ada lagi nih saya liatin lagi ya. Oh ini fruit flow untuk ini yang tadi saya bilang ada di negara tertentu yang pakai fruit flow untuk mens herbal gitu ya. Tapi kita nggak ke arah sini ya. Sexual healing. Kalau mau satu kotak mungkin berasa. Jangan cekokin Budi ya, Sil ya. Oh, nanti pas suruh minum 2 kotak dia. Nah, ini yang saya mau sharing adalah ini yang di Indonesia nih. Kan orang bilang, "Oh, kok ini sih barley apa sih bahasa Indonesianya? Barley itu? Barley. Anjali. Minuman kita tuh bukan. Jali. Bukan, maksudnya banyak orang bilang ya namanya kan Percoik extract. Barley. Tapi bukan barley yang Angeli sih. Kemarin Dokter Wijaya pernah ngomong ya, apa sih, Nas? Ya. Pokoknya saya mau bilang kan banyak orang, oh ini mah sereal. Oh ini mah sereal apa murah. Nah, kita pakainya adalah per barley Bapak dan Ibu ya, per barley atau per Percoik extract. Sebenarnya jali-jali mirip, cuman bukan jali-jali di blender lalu itu ada prosesnya gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ini buatan Jepang. Ini saya dapetin di Tokopedia. Jadi Bapak dan Ibu bisa langsung lihat gitu ya. Ini Percoik extract yang dijual, yang kita pakai dan dijual di Tokopedia. Nih. Nah, ini nih. Ini saya pernah ke pabriknya nih, Fine. Pabriknya ada di dekat Osaka. Dijual berapa tuh? 1 juta ya? Ya. Ya, ini ya, Percoik extract tuh. Kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Nah, ya. Jadi tadi ini untuk biasanya mereka kalau di Jepang itu semua untuk 1 bulan. Jadi dari Percoik extract aja udah dijual 1 juta gitu Bapak dan Ibu. Terus salmon sardine peptide tadi dijual 1.800.000. Belum SOP-nya loh Bapak dan Ibu, ditingkatin 150% gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasanya minum SOP sampai 4 atau 5, ini 2 aja udah cukup gitu seharusnya gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau dibilang 100.000 mahal, ya bayangin harusnya dijual. Kan saya udah pernah bilang, SOP kita itu sebenarnya harusnya jualnya itu 2.500.000 minimum sampai dengan 3 juta kalau mau dikasih bonus gitu Bapak dan Ibu. Jadi apa kita naikin aja harganya hari ini? Jadi 3 juta sedus ya. Nggak bercanda. Tapi nggak, kita di Jepang itu yang paling hebat dari Jepang adalah mereka selalu jaga harga Bapak dan Ibu. Harganya nggak boleh terlalu mahal dan tidak boleh terlalu murah. Itu mereka ciri khas mereka banget. Jadi Bapak dan Ibu kalau ke Jepang kayak beda gini. Kalau Bapak dan Ibu ke Cina mau beli misalnya contoh gantungan kunci aja gitu ya. Kadang-kadang gantungan kunci dia pasang harga $5 gitu. Waktu busnya sudah mau pulang, dia bilang, oh 25 cents gitu. Jadi suka gitu kan. Jadi kita juga bingung, ini harga benar apa enggak gitu. Nah, kalau di Jepang Bapak dan Ibu beli gantungan kunci, di sini $5, di semua Jepang $5. Nggak ada yang harganya segini, harga segini, nggak dimain-mainin. Jadi Bapak dan Ibu, produk kita produk yang luar biasa gitu ya. Nggak ada blow up price. Malah kita itu ingat kita
disubsidi loh Bapak dan Ibu. Kita bisa jual harga seperti ini, kita disubsidi oleh Jepang gitu. Subsidi sampai kapan ya? Mudah-mudahan seumur hidup ya disubsidi gitu. Dan kita tuh kadang-kadang kalau ke Jepang, kita kan ini sales tertinggi lah apa, dan tapi dia selalu ingetin Ernest gitu ya, Ernest Sang, sales lo tertinggi, cuman lo tuh bawa merah kita, itu tuh kayak cost buat kita gitu. Always gitu, lo selalu, karena kita bukan berada di dalam account sales mereka Bapak dan Ibu. Kita kita tuh di Jepang masuk ke dalam account CSR mereka. Jadi kita tuh kayak sebenarnya kita tuh benar-benar disubsidi oleh mereka gitu ya. Jadi kita sangat beruntung kita bekerja sama dengan perusahaan farmasi besar yang mampu support kita untuk dengan produk yang sangat bagus dengan harga yang bisa dibeli, bisa dijangkau oleh orang gitu. Dan kita pun masih bisa kasih bonus. Wah, kalau kadang-kadang kalau saya di luar kita barang habis dan orang pada marah-marah, masih banyak yang, Pak Ernest terima kasih, kalau tanpa AFC saya nggak tahu nih mau ngapain nih. Ini bisnismen loh yang ngomong loh. Bisnismen, saya tahu orangnya orang kaya, dia bilang usahanya sekarang benar-benar freeze, perkebunan itu freeze. Nggak ada income masuk, yang tadinya MM-an sekarang cuma puluhan juta. Dia bilang, mana bisa gue survive gini, untung ada AFC nih, gue bisa dapat ratusan juta dari sini, masih bisa cover ini cover itu. Kalau nggak ada ini gue udah bangkrut kali, gue udah nggak tahu mau gimana gitu. Nah, ada juga masih orang-orang yang survive. Nah, Bapak dan Ibu kan tadi lihat barnya sales kita tinggi sekali ya. Itu belum, itu udah level dewa kali 2 gitu. Waktu kita di bulan Juni itu udah dibilang level dewa di asosiasi ya, kita dibilang sales level dewa. Tapi ini bulan Agustus salesnya hampir double dari bulan Juni gitu, Bapak dan Ibu. Jadi sangat luar biasa, belum pernah ada saya pernah konsul beberapa orang punya MLM lah ya, saya tahu gitu. Mereka pernah achieve sales yang namanya ratusan gitu ya, ratusan M gitu ya. Cuman biasanya cuma sekali Bapak dan Ibu. Kita tuh jadi sebut angka lagi. Kita udah berkali-kali dan berlipat-lipat kali dari itu gitu Bapak dan Ibu. Dan kita terus naik dan tidak turun gitu. Itu yang dahsyat dari kita gitu ya. Dan kita harus mengucap syukur Bapak dan Ibu karena kita jangan lupa Bapak dan Ibu. Kemarin saya ngomong dengan salah satu pakar MLM yang cukup senior. Dia bilang, Ernest, kamu mesti bersyukur ya, AFC bisa maju seperti ini. MLM di luar sana tuh juga susah loh, banyak yang collapse. Bukan cuma perusahaan retail, perusahaan besar-besar tuh semua pada kolaps loh ini. Kamu aja yang beda sendiri. Kamu mengucap syukur. Oh iya dong Pak, jangan makanya saya selalu tekenin kita perlu selalu memberi gitu ya, menjadi berkat, memberi zakat itu penting Bapak dan Ibu. Kita harus selalu menjadi organisasi yang bisa menjadi terang. Nah, saya percaya kita sekarang bisa diberkati secara luar biasa karena awal tahun kita selalu menabur gitu ya. Kita belum lihat waktu itu sales masih pas-pasan juga kita, tapi selalu memberi yang luar ya, maksudnya yang above kemampuan kita gitu. Kalau dihitung-hitung, sebenarnya kita cuma mampu kasih segini. Cuman waktu itu kita APD kita sumbang berapa M, kita bikin juga air di SOE gitu, kita donate sumur-sumur yang susah air, kita bikinin sumur. Terus ada lagi kemarin panti asuhan di Nabire, sekarang kita juga lagi mau bergerak di panti asuhan di Semarang. Pokoknya kita selalu menjadi terang Bapak dan Ibu. Dan saya percaya kita bisa sampai saat ini semua member AFC bisa hidup berkecukupan, bahkan berkelebihan sebagian. Itu karena kita memberi secara ekstrim pada waktu itu ya. Nah, kita nggak akan stop di situ. Kita akan terus menjadi berkat buat banyak orang gitu. Dan saya percaya waktu kita memberi, maka kita akan menerima kembali gitu. Dan menerima kembali bukan cuma buat saya loh Bapak dan Ibu, buat semua orang. Karena kami mampu memberi karena Bapak dan Ibu ikut berpartisipasi. Kami bisa memberi karena Bapak dan Ibu berjualan di luar sana, merekrut member. Itu dari situ kita bisa sisihin untuk memberi gitu Bapak dan Ibu ya, gitu. Ya. Sampai semua. Gimana tantangannya dari kecil? Sorry, bentar. Ya, jadi apa namanya AFC pokoknya ini ya Pak ya, tenang aja ya Pak ya, karena perusahaannya udah terpercaya ya, bukan ini kan, bukan settingan ya. Karena kan banyak yang bilang tuh settingan ya, ini supaya laku. Karena dulu pernah berapa bulan ya kita nggak ada barang.
2 bulan. Kita pernah 2 bulan nggak ada barang. Paling Ya, lama ya. salah satu jujur ya, pokoknya salah satu kelemahan produk import adalah barangnya bisa tersendat. Cuman ya tersendatnya nggak lama lah Bapak dan Ibu. Dulu tersendatnya sampai 2 bulan gitu ya. Ini cuman hitung 2 minggu, cuman lebih sadis kali ini, amarnya lebih sadis ya. Betul. Betul, Pak. Maki-makinya ya, Pak ya. Nggak mungkin lah, ngapain sih setting-settingan, coba bayangin, ngapain di setting gitu. Kita dimarahin, kita namanya jadi jelek gitu. Nggak masuk akal kalau settingan. Kalau settingan ya paling 2 hari habis, besok ada lagi. Itu mungkin settingan. Kalau sampai hitungan minggu orang marah-marah jerit-jerit, itu ya mana mungkin settingan gitu. Ya. Terus Pak, kan kemarin kan ini meleset dari yang itu tanggal 25 ternyata meleset, mundur lagi. Nah, itu boleh Pak dijelasin Pak? Iya. Sebenarnya gini, barang itu udah siap semua pada tanggal 23 di pabrik. Jadi waktu itu kita memang pengen tanggal 23 selesai, itu langsung dibawa pakai pesawat tanggal 25, itu kan hitungan kita gitu. Tapi yang saya miss itu adalah armada, ternyata armadanya nggak ada. Jadi pesawat ya, saya bilang tadi, JAL-nya juga terbatas, cuman seminggu 3 kali. Tadinya kita planning tuh pakai JAL, ANA, dan Garuda. Jadi pagi pergi, siang pagi pergi, malam pergi gitu. Jadi dalam 2 hari udah tercover semua, beres gitu. Tapi ternyata pesawatnya nggak ada. Nah, pesawatnya nggak ada ya otomatis dipecah. Sampai kemarin ada yang ke Korea dulu lah, apa itu yang di luar perkiraan gitu loh. Nah, jadi ya memang kemarin sempat miss gitu ya. Hitungan kita selalu hitungan positif gitu. Hitungan yang pasti, yes, pasti selalu perkataan positif. Pak, Tapi baik Pak, dimundurin aja Pak daripada saya menerima hinaan, cercaan. Iya, tahu ya itu. Tapi sekarang maksudnya sampai sekarang sih harusnya udah beres semua ya. Sampai dengan tanggal 23 itu sesuai dengan janji kita udah beres semua. Memang kemarin sempat 5 hari. 5 hari total ya, 5 hari jadi ya menunggu ya. Jadi kayak gini, barang sudah misalnya contoh di dalam satu pesanan bill itu dalam satu apa ya, slip pengiriman, misalnya contoh kita kirim 100.000, tapi lalu dipecah-pecah seperti itu. Nah, apapun yang tiba di airport Indonesia duluan itu tetap nggak boleh keluar sampai semua barang tiba dulu, baru boleh dikeluarin oleh custom bea cukai gitu. Jadi kemarin sempat ada problem itu yang kita nggak antisipasi gitu. Jadi ya memang target kita tanggal 25 selesai, dalam 2-3 hari selesai semua. Ternyata miss 5 hari gitu ya. Ya lumayan lah dapat ini ya, dapat tuayan-tuayan, ujian ya Bapak dan Ibu. Tapi ya Bapak dan Ibu kalau nggak ngalamin ini nggak fair buat yang pertama kali gitu. Yang pertama kali yang ngalamin semua kan habis barang. Jadi ya kita keluarga kita harus coba kita harus cobain rasanya habis barang gitu ya. Cuman ya bukan hal yang disengaja Bapak dan Ibu. Ya 5 hari itu cukup bikin kita semua menderita. Tapi yang maksudnya so it's over, tapi udah selesai ya. Kita lihat future aja deh. Future kita ini terus terbangin barang, terus berdatangan gitu ya. Harapan saya ya inilah di Oktober sudah smooth semuanya gitu. Berarti Oktober bisa ini lagi ya Pak ya, di order lagi ya SOP ya? Iya. Bahkan kita beli 3 gudang, baru beli 3 gudang nih, gede. Biar masuk semua barang. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita mau ngomong positif nih teman-teman, kalau saya sih belajar untuk melihat segala sesuatunya tuh dari sisi positif. Daripada kita marah-marah, daripada kita maki-maki, apa salahnya kita melihat segala sesuatunya dari sisi positif. Dalam arti ketika nggak ada barang ini, gimana caranya kita bisa adjust gitu kan. Maksudnya saya melihat bahwa perusahaan juga berusaha yang terbaik, dalam arti yaitu udah pakai pesawat, kita juga ngerti gitu kan, bahwa di sana juga mereka juga kerja keras dan kalau kalian tahu Pak Ernest juga ikut angkut-angkut barang, ya saya juga tahu gitu ya, maksudnya kan kita juga yang perusahaan tuh di sana bukan seneng-seneng ya Pak Ernest, terima makian, hinaan gitu kan, karena ya itu gitu, kita juga ngerti dan semua pengen cepet ngerti, tapi perusahaan paling tidak sudah memberikan yang terbaik dari yang mereka bisa. Mereka pakai pesawat supaya apa ya, supaya lebih cepat. Kalau mau murah pakai shipping ya Pak ya, pakai ya, kalau mau
pakai by sea itu udah bukan lebih murah ya, mahal juga. By sea itu juga mahal. Dan itu butuh 2 minggu gitu. Cuman yang kita kelakuin ini 10 kali lipat lebih mahal gitu. Ya maksudnya 10 kali lebih, ya, by sea aja udah mahal, apalagi harus bayar 10 kali lipat lebih mahal gitu kan. Dan yang menyebalkannya adalah airline tidak menghitung kilonya Bapak dan Ibu. Dia hitung dimensinya. Jadi sebenarnya kiloannya, contoh kilonya hanya 200 ton, misalnya gitu ya. Tapi yang harus dibayar itu 2000 ton gitu. Itu yang karena dimensinya gitu. Belum ada palet-paletnya. Saya udah bilang, udah paletnya buang aja. Ngapain pakai palet-palet? Dia bilang kan gimana masukin ke pesawatnya nggak pakai palet. Oh ya juga ya. Dia bilang biar murah dus masukin gitu. Paletnya nggak usah lah, buat pakai palet. Angkat. Tapi saya lupa di sana ternyata semua mesin yang kerja ya. Gimana bisa bilang masa orang beginiin? Dia belum tahu kalau kita keluarin kontainer orang ambil, orang angkat masukin ke gudang gitu. Di sana nggak bisa gitu. Nah ya udahlah nggak apa-apa lah kita bayar gitu. Bapak dan Ibu, ini kadang-kadang orang, udahlah memang harus pakai pesawat ya pakai pesawat lah, Bapak dan Ibu. Yang terbang pakai pesawat itu cuman tuna. Di Jepang yang kirim barang pakai pesawat nggak ada lain cuman tuna dan wagyu gitu kan. Yang mau diterbangkan misalnya dari itu aja sudah masuk berita lah Bapak dan Ibu. Kalau di Jepang tuh kayak yang apa sih, kayak kita nonton History Channel atau apa. Katanya tuna ini di auction hari ini langsung diterbangkan ke California sehingga apa sih susinya mahal gitu. Ini dan Ibu keluar dari pabrik, duduk sebentar, kita naik pesawat gitu. Jadi bukan, sebenarnya ini hal yang sangat aneh dan apa sih ya, historical sih sebenarnya Bapak dan Ibu. Makanya kita pikir wah layaklah dapat muri gitu ya, dapat rekor muri. Soalnya kalau mungkin Bapak dan Ibu biasa aja lah naik pesawat ya harus gitu. Enggak loh Bapak dan Ibu, yang naik pesawat tuh jarang gitu loh. Orang Jepang aja pertama, are you sure? Are you sure? You gonna lose money, dia bilang. Iya, nggak apa-apa lah daripada marah-marah. Daripada gua makan hati, udahlah kirim aja. Ya, makanya harap mengerti ya Pak Ernest ya. Sudah berusaha ya Pak ya? Ya. Udah diteror siang malam juga kan Pak? Ya. Terus ada yang bilang lagi, kadang-kadang saya suka nggak mengerti ya, ada yang bilang ini, Pak Ernest udah aja, kenapa nggak ini, buat aja di Indonesia gitu, minta ini, lah orang, ya nggak bisa lah Bapak dan Ibu, masa dibikin di Indonesia. Made in Japan itu benar-benar something Bapak dan Ibu. Orangnya sangat disiplin. Nih Bapak dan Ibu, coba ya, waktu kita pegang, oh ya ini Subarashi by the way, kalau kita lihat belakangnya, Made in Japan itu ini sesuatu banget Bapak dan Ibu. Kita langsung tahu ini high quality gitu ya. Maksudnya kita langsung lihat ini trustworthy gitu. Jadi karena ini sesuatu gitu. Sesuatu yang menurut saya itu luar biasa gitu. Nggak banyak loh Bapak dan Ibu produk masuk ke Indonesia made in Japan ya. Suplemen made in Japan itu sangat jarang masuk ke Indonesia. Kenapa? Karena mahal gitu. Importnya mahal, bikinnya mahal. Bukan cuma teknologinya aja Bapak dan Ibu, tapi mereka tuh benar-benar care sama produknya. Mereka benar-benar penuh dengan research, penuh dengan pengabdian. Produk ini bukan sekedar cuman nih that's it. Tapi kalau ini AFC apalagi Made in Japan tuh penuh dengan pengabdian gitu. Itu kelebihan kita Bapak dan Ibu. Jangan lupain itu gitu. Jadi ya kalau disuruh bikin Made in Indonesia, daya jualnya akan jauh berkurang gitu menurut saya gitu ya. Kenapa sih enggak? Kenapa menurut saya buat Made in Japan itu sesuatu ya Bapak dan Ibu. Jepang itu kalau BB gitu. Saya dulu pernah bawa kopernya kegedean Bapak dan Ibu. Cuman kelebihan 2 cm. Nggak boleh masuk sama dia. Nggak bisa, mesti kopernya akhirnya kita buang. Jadi kita repack gitu. Saya ngomel-ngomel. Kadang-kadang saya suka sebel sih sama orang Jepang. Come on man, it's only cuman 2 cm ini segini. Dia bilang, nggak bisa katanya. Ini apa sih, safety lah, apalah. Which is nggak masuk akal banget sih. Apa sih koper kita? Ya, cuman dia bilang ini, kalau gue kasih lu ke ini, terus nanti ada lagi akhirnya pesawat kita bisa jatuh gitu, dia bilang gitu kan. Oh ya udahlah, make sense lah, udahlah kopernya akhirnya saya buang, saya beli dus yang ada di sana gitu kan. Cuman dari situ kita bisa lihat mentality orang Jepang. Tapi kalau mentality orang Indonesia, dilarang misalnya contoh dilarang dilarang apa ya, dilarang apalah gitu ya, terus
Pak tolong dong Pak, saya butuh banget nih, gini. Aduh, ya udahlah. Nah, kan orang Indonesia kan baik, suka gitu kan. Sama kayak kalau ke saya tuh kadang-kadang, Pak tolong dong Pak, anak saya sakit gini, butuh ini, butuh itu. Aduh Pak, mesti buy system Pak, nggak bisa Pak. Akhirnya saya keluarin stok pribadi. Ya udah deh, stok pribadi nih pinjam dulu, ntar balikin ya. Terus orangnya nggak pernah hubungin saya lagi, nggak pernah balikin lagi tuh pinjam. Oh Maksudnya, gitu Pak. Kok ke saya kagak minjemin ya? Luar biasa. nah maksud saya ada gitunya loh, ada baiknya, ada buruknya. Orang sana sangat strict, A, B, B. Saya pernah waktu itu mau kan di Jepang apa ya waktu itu ya. Pokoknya adalah keunikan-keunikan yang saya tolong dong please gini nggak bisa gitu. Padahal saya jadi kesel banget. Come on, gini aja masa nggak bisa sih? Oh, makan di restoran. Jadi kita waktu itu yang trip pertama itu ada cuma 25 orang sih. Nah, 25 orang tapi waktu itu kita salah pilih tour. Jadi nggak dapat makan lah, apalah gitu ya. Jadi kita ya udah datang 25 untuk mereka banyak. Jadi kita makan deh, kita makan di ini restoran ini. Begitu mereka bilang, "Oh, no, it's too much," gitu ya. Terus kita lihat itu meja banyak yang kosong. Dia bilang katanya, "Iya, cuman kita memang nggak siap untuk 25 orang. Kalau mau kalian harus reservasi." Dia bilang. Kita lihat tuh kosong. Enggak, nanti kalau customer regular kami datang, kalian di sini penuh, kami nggak bisa terima, mereka kan kecewa. Nah, itu saya di situ kesel, marah, tapi juga di satu sisi, kok bisa ya? Kalau orang Cina bahkan kita lagi makan disuruh permisi Pak permisi ya Pak boleh duduk di sebelah sana, sering kan gitu, kita lagi makan di misalnya di mana restoran apa gitu, yang punya langsung datang, Pak maaf Pak ini ada tim Bapak bisa nggak geser ke sana padahal kita lagi makan gitu kan, suruh pindah gitu kan. Nah itu jadi itu mentality yang menurut saya Japanese sangat bagus kalau membuat produk disiplin gitu. Nah, terus brand kita AFC juga ini bukan sembarangan loh Bapak dan Ibu. Kita dikontrol. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu pakai kemarin ada yang pakai brand AFC di apa ya? Di jual elektronik dikasih AFC-an, saya yang dimarahin gitu. Ini apa nih gitu. Ada orang jual elektronik cuman disebutnya Sayama elektronik atau apa kayaknya member AFC, dikasih logo-logo AFC gitu. Wah, saya ngeliat tegur ini apa? Saya belum pernah seumur hidup lihat logo kayak gini. Kata saya, ya udah, makanya tapi AFC logo kita dikontrol gitu Bapak dan Ibu. Kita nggak bisa sembarangan. Nah, apa bedanya kita sama MLM lain gitu ya, yang lokal yang dibuat oleh orang Indonesia? Saya nggak pernah ngomong Indonesia jelek loh, cuman kualitas brand Bapak dan Ibu. Kalau seorang owner itu belum siap mentalitinya untuk punya satu brand, hari ini dia bayar bonus, kayak contoh kita bayar bonus itu berapa ratus M gitu ya, kita udah bayarin bonusnya. Lalu dia bilang, oh buset bayar bonusnya banyak banget ya, barang mahal nih, waduh tekor nih. Nah bisa aja dikurangin, diapain. Nah tapi kalau AFC nggak bisa Bapak dan Ibu. AFC nggak bisa ubah-ubah kualitas, kurangin bahan aktif atau apa. Karena kenapa? Karena mereka perasaan sudah go public dan mereka tuh ada yang namanya kalau GMP di Jepang itu ada namanya batch manufacturing record. Jadi barang A masuk sampai pengayakannya, sisanya, ampasnya yang dibuang berapa itu ada catatannya Bapak dan Ibu dan itu semua digital. Enggak. Jadi nanti ada negara bisa datang dan audit. Jadi kalau misalnya contoh SOP ini kita bilang 150% lebih banyak, tapi ternyata di dalamnya cuma 30% misalnya gitu ya. Waktu negara datang audit, itu kan formula semua disubmit di negara gitu ya. Mereka lihat, loh ini yang kalian beli sama yang kalian produksi ini nggak matching. Nah mereka bisa kena audit, bisa kena ditutup pabriknya. Jadi mereka nggak bisa bermain-main di kualitas gitu Bapak dan Ibu. Itulah itu jauh kelebihan produk Jepang gitu ya. Makanya ntar suatu saat Bapak dan Ibu ikut kita ke Jepang ya, lihat pabriknya itu, kenalan. Jadi kapan Pak ke Jepang ya? Hah? Nanti lah habis pandemi. Apa kita virtual tour aja ya? Virtual tour ya? Oh, gitu ya. Itu kan kemarin kalau SOP berapa ikan ya? 10 ikan ya jadi 10 saset ya? Betul. Satu ikan hanya menghasilkan 1 gram. Aha. Nah, kalau yang ini nih yang Subarashi kan which is lebih banyak dong. Iya, ya paling 6 kali, 6 atau 7 ya. Oh, oke. Iya. Berarti benar-benar sebenarnya Subarashi lebih bagus di sebenarnya paten-patennya mah nggak ini ya, Pak Ernest, paten-patennya berubah ya.
lebih banyak kan patennya kalau yang patennya sebenarnya sama semua, cuman ditambahin paten dari ya ada penambahan paten. Cuma kemarin kita decide untuk hilangin satu yang beauty-nya kita nggak usah adain lah biar bisa masuk ke Utsukushi gitu loh. Jadi nggak confuse gitu. Yang beauty ya Utsukushi aja deh gitu. Sebenarnya patennya nggak berubah sama sekali, tetap sama. Bahkan ada paten tambahan yang masuk ke dalam situ. Ya karena orang-orang sampai sekarang masih nggak mau nih ke Subarashi. Enggak, saya udah cocok SOP, lebih mahal. Udah deh SOP aja gitu kan. Jadi kayak gitu-gitu. Tapi kan nanti ada lagi lah ya. Santai. Ini apa nih? Siapa nih? Jerry. Ya, Jerry bilang santai deh. Jual aja 1,98. Boleh. Nggak, bercanda. Nggak, kita harus tetap ingat bahwa ini untuk nge-reach. Kita ngelakuin ini bukan untuk profit loh Bapak dan Ibu. Ya, maksudnya kita harus tetap menjadi company yang profitable. Tapi kita bukan melakukan ini untuk semata-mata hanya untuk menjadi kaya ownernya atau manajemennya gitu. Kita melakukan ini semua untuk supaya semua yang menjadi member AFC menjadi wealthy. Itu tujuan kita Bapak dan Ibu. Mengubah hidup gitu ya, menjadi wadah transformasi buat orang-orang di Indonesia gitu Bapak dan Ibu. Dan sudah mulai terbukti gitu dari orang-orang yang kayak kemarin kalau nonton Anita, aduh itulah kenapa AFC dibikin gitu Bapak dan Ibu. Anda yang mungkin saat ini kalau ada yang belum nonton harus nonton tuh ya, masih ada di Facebook tentang Anita Bapak dan Ibu. Wah itu Anita adalah salah satu orang yang menurut saya itu AFC ada untuk orang-orang seperti dia. Dia masuk nggak ada uang, dia masuk Ruby aja pinjam uang gitu Bapak dan Ibu ya, pinjam uang untuk masuk menjadi member Ruby gitu. Dan kalau kemarin dengar cerita Ardian bahkan atap rumahnya jebol gitu ya. Tapi dia bisa jadi Bushido Bapak dan Ibu. Dia bukan pemain MLM loh Bapak dan Ibu. Itu alasan AFC ada gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau di sini bilang wah nggak mungkin lah, itu nonton aja itu lihat ya, pasti bisa Bapak dan Ibu. Cuman apa sih bedanya Bapak dan Ibu harus punya mimpi, jangan lupa. Itu gimana mau jadi sukses Bapak dan Ibu harus punya mimpi, harus punya harapan dan harus kejar visi itu gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu di sini masih baru mulai, bingung gimana cara mulainya, kita ada NDO, kita ada coaching-coaching, timnya Silvi juga punya support system sendiri gitu. Tapi apapun yang disediakan Bapak dan Ibu harus punya mimpi. Nah, mimpi besar Bapak dan Ibu apa? Contoh misalnya Anda gimana sih orang yang bisa sukses di MLM? Cuman orang yang punya mimpi besar aja Bapak dan Ibu. Mimpi besar tulis aja Bapak Ibu karena kebutuhan itu Bapak Ibu lihat tiap hari itu secara spiritual akan mengubah dan membuka jalan menuju mimpi Bapak dan Ibu. Jadi kalau mimpi Bapak dan Ibu kecil, ya saya cuma pengen toreda, bukan itu namanya, atau misalnya, saya cuma pengen jalanin ini iseng-iseng aja, ya itu akan terjadi Bapak dan Ibu. Tapi kalau Bapak dan Ibu set goalnya saya mau jadi Bushido tahun depan, saya mau punya rumah yang bagus tahun depan, saya mau anak saya sekolah di sekolah yang bagus, atau apa, Bapak dan Ibu bisa achieve itu, saya percaya sekali gitu. Itu Anita sudah bukti daripada bukti gitu, udah nggak ada bukti yang lebih hebat dari itu. Mulai Ruby aja pinjem lah Bapak dan Ibu gitu. Ya, nah, jadi saya percaya semua Bapak dan Ibu yang ikut malam hari ini tahun depan pasti akan menjadi seorang yang luar biasa di AFC ya. Ya, bisa jadi Bushido. Nah, ini historinya gini, kalau tahun ini Bapak dan Ibu achieve Samurai, tahun depan pasti akan Bushido gitu. Nah, jadi kalau mau ke Bushido Anda harus melalui namanya Samurai dulu gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah Samurai, saya yakin tahun depan pasti akan Bushido gitu. Hopefully ya. Ya, jadi teman-teman kita di sini intinya bukan cuma cari profit, tapi juga benar-benar bisa nolongin orang jadi solusi finansial juga, nolongin orang yang mungkin udah nggak punya harapan, sakit dan lain-lain. Jadi seperti itu ya. Nih teman-teman ada yang mau nanya boleh ya di unmute ya, Pak Ernest boleh ya? Boleh. Paling nanya barang Pak. Ya, mau tanya dong Pak Ernest. Ya. Kemarin di grupnya Bu Silvi sempat ada di posting gambar tentang rencana plan rumah sakit ya, hospital atau apa. Boleh dijelasin Pak, apakah ada sounding atau bagaimana, atau kabar burung itu atau gosip? Oh enggak benar. Jadi kita memang punya begitu banyak list mimpi kan. Again, semua orang maksudnya kita
punya banyak sekali mimpi yang kita mau achieve gitu. Salah satunya adalah kita pengen punya rumah sakit untuk orang-orang yang nggak mampu gitu ya. Itu semua tapi nggak bisa dalam 1 tahun jadi gitu. Tapi pelan-pelan kita step by step kita lakuin semua gitu ya. Kita pengen punya panti asuhan. So far kita sudah punya 2 panti asuhan yang kita asuh gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita diriin salah satunya di tadi di Nabire, ini lagi mau membangun satu lagi di Sukorejo. Nah itu pelan-pelan Bapak dan Ibu ya, maksudnya kita menuju ke sana gitu loh. Jadi nggak bisa hari ini dibilang, tapi ini rumah sakit itu kita masih pelajarin gimana sih bisnis modelnya. Kita setiap hari konsultasi karena izinnya pun nggak gampang gitu. Kita lagi lihat lokasi yang tepat di mana gitu. Itu semua benar dan akan ke sana gitu. Bahkan kita lagi punya program untuk nanti ada financing untuk perumahan gitu. Untuk misalnya contoh Anda sudah peringkatnya Shogun ke atas, Anda bisa kita support untuk punya rumah atau apa, itu semua lagi dipikirkan semua gitu ya. Jadi itu salah satu mimpi kita punya rumah sakit gitu, bener, bukan kabar burung, beneran itu. Teman ya nggak besok hari ini rumah sakit itu izinnya aja butuh beberapa tahun gitu. Nah teman kita pengen lihat apa sih yang paling efektif di dunia saat ini, rumah sakit seperti apa sih yang dibutuhkan oleh orang Indonesia gitu. Nah, itu yang lagi kita research sampai sekarang gitu. Jadi pelan-pelan Bu Sandra lagi disusun dulu. Iya, betul. Jadi Pak Ernest nih orang yang selalu bermimpi ya, gitu. Dari dulu dia pulang dari Amerika. Ini saya tahu Pak Ernest dari masih kecil, bukan dari kuliah. Dari kuliah saya tahu gitu ya. Kalau ngomong Pak Ernest sekarang mungkin nggak ada yang percaya. Jadi dia kadang juga kalau ke Bandung, lu aja deh yang ngomong karena dulu kita bercanda terus, nggak percaya dia jadi pengusaha sukses loh. Iya. Gitu. Jadi tapi kita melihat gitu ya bahwa Pak dengan mimpinya Pak Ernest ini semua tuh bisa terrealisasi, semua tuh dimulai dari mimpi. Kita punya usaha, bener-bener kita juga bukan berarti mimpi doang nggak ada usaha kan Pak. Tetap apa namanya usaha tuh juga harus gitu. Tapi nanti mimpi-mimpi itu, usaha itu pasti bisa terwujud gitu. Iya. Ya, kita salah satunya kalau ikut ke cruise sih bakal pernah lihat sih, maksudnya list apa yang kita akan lakukan gitu ya. Salah satunya nanti kita punya clubhouse sendiri, kita punya tempat prospek-prospek yang keren di berbagai kota. Itu semua on progress, bukan cuma mimpi sekedar mimpi gitu. Nah, ya bocoran aja, kita juga udah ada satu tempat sebenarnya di Bandung, cuman masih rahasia ya. Tempatnya di mana masih rahasia, cuman kita sudah acquire itu, sudah dibeli gitu ya. Tempatnya sudah dibeli, cuman kita masih mau diapain masih lihat COVID ini selesai gimana gitu ya. Tempatnya keren banget. Tempatnya strategis sekali gitu. Even Sylvie pun nggak tahu. Tahu gue dari Michael. Waduh. Nah, terus kita juga sekarang sih yang kita fokusin adalah bergerak di panti asuhan sih. Maksudnya panti asuhan itu adalah tempat orang-orang sebenarnya yang banyak punya potensi tetapi terhambat karena limitasi gitu ya. Jadi kita mau ke sana dulu arahnya. Kenapa? Karena mereka lah calon-calon pemimpin bangsa gitu ya. Mereka generasi penerus. Jadi kita mau investasi ke sana lebih gitu. Panti asuhannya yang misalnya contoh kita meningkatkan, kita saat ini kita nggak fokus mendirikan panti asuhan sendiri karena itu butuh komitmen yang sangat berat gitu. Kita lihat ada organisasi-organisasi yang sudah selama ini setia, berhasil, kita bilang berhasil, lalu kita support dengan misalnya membeli tanah, membuat fasilitas yang lebih baik, lalu jadi nggak semerta-merta cuman ini kasih duit nih gini, nggak, cuman kita justru bangunin fasilitasnya. Kemarin kita sempat donate ada berapa puluh ya komputer ke salah satu panti asuhan di Jawa itu, lalu kita lihat, oh ini kurang nih fasilitasnya, kita mau diriin lagi, jadi kita mau beli tanah
di sampingnya kita mau diriin fasilitas yang lebih baik gitu Bapak dan Ibu ya. Nah, ke arah sana sih kita itu. Kalau rumah sakit tetap akan dilakukan ini, kita kan punya tim dokter di AFC. Kita ada kira-kira 30 orang tim dokter yang benar-benar involved di AFC gitu. Ada satu grupnya, member dokter ada ribuan, cuman yang benar-benar jadi konselor daripada AFC, penasihat-penasihat. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada pertanyaan-pertanyaan medis, rata-rata ke grup itu dan mereka akan keluar satu resolusi untuk problem-problem Anda. Nah, dari sini saya konsul ke mereka. Mereka adalah manajer-manajer rumah sakit, mereka orang-orang yang terpandang, dan saya selalu bertanya, kira-kira model seperti apa yang dibutuhkan, daerah mana yang kurang gitu. Jadi rumah sakitnya bukan tipikalnya nanti bukan rumah sakit yang komersil, tapi rumah sakit mungkin di tempat-tempat yang kekurangan gitu. Itu seperti itu sih konsepnya nanti gitu ya. Oke. Teman-teman, makasih ya malam ini. Jadi jelas ya masalah barang dan lain-lain. Pak Ernest sudah klarifikasi. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you banget yang udah hadir. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain-lain mungkin bisa kita japri atau di grup aja ya. Selamat malam semuanya. Makasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Bye.